Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita untuk berjamaah di masjid ini. Rahmat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebelumnya mohon maaf, seharusnya Ustadz Firdaus ya untuk mengisi pagi ini. Beliau tidak bisa hadir, berhalangan, dan insyaallah saya sebagai pengganti mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk terus menuntut ilmu di masjid ini. Hadirin jemaah yang berbahagia, di dalam hadis saya bacakan tadi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kita di hari kiamat, li ashabihi, ya, kepada orang yang membaca Al-Quran tersebut, ya. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Insyaallah akan menjadi syafaat apabila betul-betul kita mempelajari Al-Quran dengan baik. Kita mempelajari kaidah ilmu tajwid, dan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik itu karena kita mempelajari ilmu kaidah ilmu tajwid. Untuk pagi ini insyaallah, yaitu materi adalah tasyin Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari Al-Quran ini dengan baik. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum ke materi tajwid, ya, kita harus betul-betul niatkan dulu hati kita, mengikhlaskan dulu hati kita untuk mempelajarinya. Karena dengan keikhlasan itulah insyaallah Allah akan memberikan kemudahan untuk mempelajari kaidah ilmu tajwid. Untuk materi hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang mad ari disukun. Kemarin atau mungkin minggu yang sebelumnya adalah mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang mad ari disukun. Mad ari disukun ialah mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 1 alif, 2 alif atau 3 alif, ya. Maksud di sini 1 alif adalah 2 harokat, 2 alif adalah 4 harokat, 3 alif adalah 6 harokat. Ya. Mad ari disukun di sini bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca 4 harokat, dan bisa dibaca 6 harokat. Tapi tidak semua di akhir ayat itu disebut mad ari disukun. Ada yang disebut mad iwad, ya, di akhir ayat itu.
Kalau kita membaca Al-Quran, ya, kemudian kita membaca dengan cepat, ya, misalnya, ya, walaupun cepat tapi tartil, kita akan membaca 2 harokat ujungnya, maka itu harus sama semuanya 2 harokat. Ya, jangan sampai ayat ke-1 2 harokat, ayat kedua 4 harokat, ayat ketiga 6 harokat, tidak seperti itu. Kalau mau 2 harokat semua. Ya, contoh misalnya di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu harus sama semuanya 2 harokat. Kalau mau pakai 2 harokat. Kalau misalnya 4 harokat, sama harus 4 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kalau mau 4 harokat semuanya 4 harokat. Jangan sampai 2 kemudian 4 kemudian 6. Kalau mau 6 harokat, ya 6 harokat. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, kalau mau 6 harokat semuanya 6 harokat. Ya, terus istiqomah gitu. Jangan sampai ya seperti itu, 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Ya. Ya, contoh di sini adalah asalnya hisabin, ya. Apabila waqaf, apabila di akhir ayat menjadi hisab, itu bisa 6 harokat. Ya. Shadiqina, shadiqin. Ya, maka huruf akhirnya harus disukunkan. Khaliduna, ya, apabila waqaf maka khalidun, ya, itu mad ari disukun, ya. Kemudian yang kedua kita ke mad iwad, ya. Mad iwad ialah harokat fathah tain dibaca waqaf selain tak marbutoh, ya. Kalau mad iwad itu selain tak marbutoh kemudian di akhirnya fathah tain, maka itu disebut mad iwad. Mad iwad panjangnya sama dengan mad tobi'i atau mad asli, panjangnya 2 harokat. Ya, ini tidak bisa 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, tidak. Kalau mad iwad, ya, mesti 2 harokat. Contohnya asalnya mubinan, ya, biasanya suka ada kan di Al-Quran, ya, di akhir ayat itu fathah tain ujungnya, ya, mubinan, syahidan, ya. Apabila waqaf maka dibaca panjang, ya, 2 harokat, mubina, ya, jangan terlalu panjang juga, jangan disamakan dengan mad ari disukun. Mad iwad yaitu panjangnya 2 harokat, ya. Ya, untuk materi kali ini hanya mad iwad dengan mad ari disukun, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya paham, ya, insya Allah semuanya, dan kita insya Allah akan dipraktekkan di surat Al-Fil hari ini, ya. Tapi sebelumnya ke surat Al-Fil kita akan terus mempelajari akan terus meningkatkan bacaan Fatihah kita. Kita akan mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, mangga 1 2 3. Ya, syaitan, ya, tebal, jangan syaitonir rajim, tapi syaitan, ya, ti tu ada tebal, beda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba diulang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih terdengar an'am ya, an'a ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, di sini bo dibaca 6 harokat ya, baru ke huruf lam. Ya, ini disebut mad lazim musaqqal kalimi, yaitu mad ketemu tasydid ya dalam satu kalimat. Dan kita lanjut ke surat Al-Fil untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Taramihim
حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ya, alhamdulillah kita sudah baca surat Al-Fil dan insyaallah kita akan bahas satu persatu ya dalam surat Al-Fil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara. Alam, lam di situ disebut idhar safawi ya. Idhar safawi, maka betul-betul harus dijelaskan mimnya. Alam tara. Jangan alam tara, tidak. Itu bukan idhar, itu tidak begitu jelas. Tapi dijelaskan. Alam tara, jadi tidak didengungkan. Kemudian tara kaifa, fathah menghadapi ya sukun. Ini disebut haraf lin ya. Tidak terlalu panjang, tidak sama dengan mad asli. Alam tara kaifa ya. Fa fi fu ya, makharijul huruf fa yaitu bibir bawah ketemu dengan ujung gigi atas. Fa fi fu ya, jangan pa pi pu ya. Itu tidak sesuai dengan makharijul huruf fa. Fa fi fu ya. Huruf yang keluar dari bibir itu ada 4. Fa, waw, mim, kemudian ba. Ya, 4 huruf itu keluarannya dari bibir ya. Fa fi fu, maka kita membaca huruf-huruf Al-Quran itu maka harus sesuai dengan makharijul hurufnya. Beda dengan membaca huruf-huruf Latin ya. Kalau bahasa Arab itu maka harus sesuai dengan makharijul hurufnya. Fa, fa'ala itu pendek semua. Rabbuka, ra, kemudian ba-nya di tasydid maka harus ditahan. Rabbuka, bi'as ya, ini huruf so bukan sin, bukan bi'ashabil tapi bi'as ya, ditebalkan bi'ashab. Ha ini panjang 2 harokat ya. Bi'ashabil fil, bi ashabil, ini alif lamnya alif lam qamariyah, maka alif lamnya dibaca jelas. Kemudian fil di sini disebut mad ari disukun, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat panjangnya. Kemudian ayat kedua, alam yaj'al ya, di sini ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah yaitu huruf-huruf yang harus dipantulkan. Contoh di sini adalah jim. Jim termasuk salah satu huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Qaf, to, ba, jim, kemudian dal ya. Ba, ju, di, to, ko. Lebih mudah itu untuk mengingat huruf-huruf qalqalah. Makanya harus dipantulkan ya. Alam yaj ya, ada pantulannya. Jangan alam yaj'al ya, itu tidak terpantul, tapi yaj ya. Qalqalahnya di sini qalqalah sugro ya. Qalqalah sugro itu terdengar aja qalqalahnya ya. Beda dengan qalqalah kubro. Alam yaj'al kai, sama disebut haraf lin, kaidahum
sama mim sukun menghadapi selain mim dan ba, maka harus diidharkan. Idharnya juga idhar syafawi. Fi di sini mad tabi'i ya, atau disebut mad asli, kasrah menghadapi ya sukun. Tadlil. Kebanyakan di sini yang sering banyak kesalahan. Ya. Tadlil dipantulkan. Justru yang harus dipantulkan itu yang 5, qaf ta ba jim da. Selain itu tidak dipantulkan walaupun sukun. Ini kebanyakan di sini yang ya mungkin banyak kesalahan itu ada di sini. Ya, yang seharusnya tidak dipantulkan dipantulkan. Mungkin tidak menyadarinya gitu ya. Fi tadlil ya, itu juga terpantul ya. Jadi harus ditahan. Fi ya. Tadlil ditahan baru ke huruf berikutnya. Kemudian ayat ketiganya wa arsala ya, wa aru ya, ro-nya di sini ro tafhim ya, tebal, maka suara r-nya betul-betul terdengar. Wa aru ya, jangan wa arsala tapi wa arsala ya, ditebalkan huruf ro-nya. Ro juga terbagi kepada 2 bagian, ro tafhim dan ro tarkik ya. Kalau ro tafhim yaitu sebelumnya berharokat a atau u ya. Kalau ro tafhim ya sebelumnya berharokat a atau u. Kemudian kalau ro tarkik tipis maka sebelumnya berharokat i atau kasrah ya. Wa arsala alaihim, ini juga sama, idharnya idhar syafawi. Tayran, jelas tanwin menghadapi huruf alif ya. Alif termasuk salah satu huruf idhar ya. Idhar artinya idhar itu jelas, maka suara n-nya itu jelas. Tayran ya, jangan terlalu lama. Tayran tidak, tapi tayran ababil ya. Huruf idhar itu ada berapa huruf idhar? Ada 6. Alif atau hamzah, ha, kha ya, berdampingan ain, ghain. Kemudian yang terakhir ha ya. Hanya di ha, kalau dulu orang tua ha dada, bukan ha dada ya. Itu hanya ha di bawah tenggorokan. Ya. Maka makhraj hurufnya dengan hamzah ha ya, cuma 2. Tayran maka harus dijelaskan. Aba, ba-nya mad asli atau mad tabi'i. Bil, mad ari disukun panjang, bisa 2, bisa 4 dan bisa 6 harokat. Kemudian ayat keempat, taromihim, sama ro-nya jangan ayat ketiga yaitu ditebalkan. Taromihim, beda di sini ya. Mi mad tabi'i, him ini disebut ifa. Ifanya ifa safawi ya, mim sukun menghadapi huruf ba ya. Di sini juga banyak kesalahan itu berbunyi m ya. Sedangkan di sini kan hukumnya hukum ihfa, bukan idgham mutamatsilan ya, tapi ihfa safawi. Maka bunyinya juga harus tidak berbunyi m, tapi disamarkan. Tarmihim bi ya, bukan tarmihim bi, bukan ya. Kalau itu ke idgham mutamatsilan, ke mim, tapi ini ikhfa safawi. Tarmihim bihi ya, disamarkan. Bihija janya mad tabi'i. Rantim, tanwin menghadapi mim, ini disebut idgham bigunnah ya. Idgham bigunnah hurufnya ada 4 ya, mim, nun, waw ya, itu idgham bigunnah. Kalau idgham bila gunnah ada 2 yaitu lam dengan ro. Ini termasuk salah satu idgham bigunnah ya. Maka harus didengungkan, dilamakan.
taramihim bihijaratim ya min sijil. Min itu ikhfa, nun sukun menghadapi huruf sin. Sin termasuk salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? 15. Masih ingat insyaallah ya. 1 ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, bod, to, do, fa, qaf, kaf ya. Itu 15 ya. Apabila nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf yang 15 itu maka harus disamarkan, diikhfakan. Contoh di sini min ya, min sijil. Ikhfa juga terbagi berapa bagian? 3. 1 ikhfa aqrab, 2 ikhfa ab'ad, ketiga ikhfa ausat ya. Huruf ikhfa aqrab yaitu dal, ta, to ya. Ikhfa aqrab adalah dal, ta, to. Kemudian ab'ad kaf dengan qaf. Kemudian sisanya yang 10 adalah ikhfa ausat. Ini termasuk salah satunya ikhfa ausat. Min sijil ya. Ini juga huruf jim ya. Jangan sama dengan zai ya. Jangan sampai ketukar. Min sijil itu ke za. Jim itu makharijul huruf jim itu di tengah-tengah lidah ya. Maka harus betul-betul tidak pecah suaranya. Ja, ji, ju ya. Jangan za, zi, zu. Kalau za, zi itu terpecah. Ja, ji, ju ya. Bulat gitu. Min sijil ya. Kemudian ayat terakhir faja'alahum ya. Ingat faja'ala itu pendek semua, tidak dipanjangkan karena tidak ada alif ya. Karena tanda mad itu ada kan fathah menghadapi alif, kasrah menghadapi ya, domah menghadapi waw. Itu tanda panjangnya. Kalau tidak ada itu maka dipendekkan. Faja'alahum, hum di sini jelas juga sama ya, idharnya idhar syafawi. Ka'as ya, bukan ka'asfim tapi ka'as ya, ditebalkan so. Ka'asfim. Di sini juga sebut idgham bigunnah, tanwin menghadapi huruf mim. Ma'kul ya, ma di sini pendek karena ada hamzah ya. Tapi jangan terlalu ditekan juga. Ma'kul tidak ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul ya. Jangan terlalu ditekan juga. Ma'kul tidak, tapi ma'kul ya. Ya, alhamdulillah kita sudah mempelajari kaidah ilmu tajwidnya. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan ya. Karena sebentar lagi kita mungkin menghadapi bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Karena ada tadarus Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dipraktekkan nanti di tadarus di bulan Ramadan itu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya kepada saya sendiri. Mudah-mudahan menjadi amal baik semuanya. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.